Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, teman-teman seri diskusi Girang. Selamat siang, Bu Eva. Terima kasih sudah berkenan menjadi salah satu pembicara di rangkaian seri diskusi Girang. Ini kali ke-27 kita menyelenggarakan seri diskusi Girang setiap hari Senin dan juga hari Kamis. Dengan berbagai tema, dengan berbagai pembicara dari latar belakang keilmuannya masing-masing, kita mengundang setiap pembicara memaparkan materi yang memang di bidang mereka, yang jarang sekali sebetulnya didiskusikan. Biasanya hasil seminar dan lain-lain itu terbatas sekali didiseminasi. Kita mencoba membuat diskusi lebih ringan dari berbagai karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen-dosen, peneliti-peneliti, terutama yang berkait dengan tema di Banten. Kali ini kita menghadirkan Bu Eva untuk membahas mengenai Maria Ulfa, salah satu orang yang tokoh penting dari Banten. Seri diskusi ini diselenggarakan oleh Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, bekerja sama dengan Laboratorium Banten Girang. Nanti di moderator kita dari Laboratorium Banten Girang dan juga kebetulan anak IAIN, mungkin mahasiswanya Bu Eva atau nggak ketemu ya di kampus, beda jurusan atau mungkin sama. Juga didukung oleh Ikatan Pustakawan Indonesia dan disupport bm.co. Nah, kita akan menjalankan diskusi ini sekitar 2 jam ke depan. Sebelum saya serahkan kepada moderator, lebih dulu saya ingatkan kepada teman-teman semua, teman-teman peserta, terima kasih sudah hadir, tapi saya ingatkan selama diskusi ini berlangsung, terutama ketika Bu Eva sedang memaparkan materinya, mohon untuk mematikan kamera dan terutama sekali mikrofonnya. Nanti di akhir materi, teman-teman silakan mengajukan pertanyaan atau tanggapan dari materi kita hari ini. Mungkin itu saja dari saya, sambil menunggu teman-teman nanti untuk PPT saya yang mengoperasikan, Bu. Saya serahkan kepada moderator, Rizko, terdengar? Terima kasih, Anidu. Ya, baik. Saya serahkan ke Rizko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan dulu pemateri kita hari ini, yang Bu Eva Syarif Wardah. Ini salah satu dosen UIN Maulana Hasanuddin Banten, sekaligus ketua jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Itu mungkin perkenalan awal. Nanti kita akan membahas siapa sih Maria Ulfa, apa sih latar belakang Maria Ulfa, lalu kenapa dia bisa sampai menjadi Menteri Sosial pertama di Banten, apa yang dia lakukan, dan segala macam itu. Mungkin itu pendahuluan dari saya, Ibu Eva. Saya persilahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah, al-mumtasiki nabi kitabi wa sunnah, amma ba'du. Pertama, saya ucapkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Laboratorium Banten Girang, yang telah berkenan mengundang saya untuk share di sini, sharing diskusi ringan ya, dengan tema bagaimana kita sekarang membicarakan tokoh perempuan Banten yang mungkin banyak terlupakan dalam sejarah. Pertama di sini kita ini aja ya, share aja, ini diskusi ringan-ringan saja. Ada apalagi di sini udah mulai jam 2 sampai jam 4
Kemudian di sini, wah udah banyak partisipannya di sini. Semoga kita semangat untuk sharing tentang profil perempuan Maria Ulfah tersebut ya. Baiklah, di sini para peserta yang saya hormati, baik dari kalangan umum ataupun mahasiswa dan adik-adik pelajar, ya, kita pada kesempatan sekarang ini kita coba di sini bagaimana melihat sosok perempuan Banten dari kaum terpelajar yang hidup di awal abad ke-20, dan saya yakin belum banyak orang tahu bagaimana beliau sebagai telah mengisi sebagai pejuang dalam kancah pergerakan nasional Indonesia gitu. Sebelumnya ya, sebelum saya akan sedikit di pendahuluan ini bicara tentang abad ke-20, karena kemunculan tokoh tersebut yakni dengan pergerakan nasional itu. Di mana abad 20 ini dalam sejarah disebut dengan abad nasionalisme. Abad nasionalisme ini memiliki rasa nasionalisme yang tinggi akibat dari ketidaknyamanan dari pihak kolonial yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk di sini oleh kaum perempuan Indonesia. Jadi bukan ketidaknyamanan juga, yakni akibat dari imperialisme dan kolonialisme Belanda di Indonesia. Gitu. Jadi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidak lepas dari perjuangan kaum perempuan Indonesia. Mulai dari sebelum pergerakan nasional ini, dari mulai Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, ya, Walanda Maramis dan sebagainya, Cut Nyadin, Cut Mutia, termasuk kita di sini dari Banten itu ada sosok yang terlupakan, yakni seorang Maria Ulfah. Kita mengenal ini siapa Maria Ulfah tersebut. Dia kelahiran di Serang, Keramat Watu pada tanggal 18 Agustus 1911 dan meninggal 15 April 1988. Kemudian di sini dia dari seorang ayah bernama Raden Muhammad Ahmad. Dia dari kalangan ini Ningrat. Raden Muhammad Ahmad ini pernah menjabat sebagai Bupati Kuningan, dan dari seorang ibu bernama Raden Ayu Hadijah Jayadiningrat. Hadijah Jayadiningrat ini merupakan di sini keluarga dari Husein Jayadiningrat, Ahmad Jayadiningrat yang pada saat itu menjadi yaitu Bupati Serang, keluarga Bupati Serang itu. Jadi di sini ketika sedikit saya lagi menelusuri tentang biografi Husein Jayadiningrat, karena saya lagi penelitian tentang kajian manuskrip, karena Husein itu sungguh luar biasa itu. Dia itu doktor muda 30 tahun dalam bidang filologi, juga sejarah dari Leiden. Ternyata di samping Husein itu ada masih keluarganya, yaitu sosok Maria Ulfah. Itu. Ya. Sosok Maria Ulfah, dan Maria Ulfah sendiri di sini merupakan seorang perempuan, sosok perempuan yang cerdas, karena dia orang tuanya adalah bupati yang memiliki kesempatan untuk belajar di Belanda. Juga anaknya Maria Ulfah juga masuk di Fakultas Hukum Leiden ya di Belanda. Kemudian di sini sebetulnya Maria Ulfah ini ya memiliki kesamaan pandangan pemikirannya dengan Raden Ajeng Kartini, yakni untuk memperjuangkan bagi perbaikan martabat kaum perempuan itu. Akan tetapi nanti akan berbeda ininya dari gerakan-gerakannya tersebut, memiliki ini masing-masing gitu kan. Kemudian di sini
setelah beliau kembali ke ini dalam nih, ketika kelihatan sejak masih mudanya Maria Ulfa tersebut telah menggugat kepada pemerintah kolonial Belanda yang perlakuannya semena-mena terhadap kaum bumi putra dan kaum perempuan. Jadi meskipun dia dari kalangan pamung praja dan anak seorang bupati, Ningrat dulu kan kerja istilahnya itu di Hindia Belanda, kolonial di Hindia Belanda, akan tetapi rasa nasionalismenya itu sudah terlihat sejak beliau masih muda. Oke, lanjut. Nah, ini dia tahun 1929 itu sudah sekolah menengah di Jakarta, sekolah Belanda ya, sekolah Belanda. Karena dia posisinya sebagai orang ya anak bupati gitu kan, beda, bukan di sekolah rakyat biasa gitu. Gitu. Kemudian tahun 1900 ya 1929 sampai 1929 sampai 1933 di sini beliau melanjutkan studi ke Universitas Leiden, Belanda pada studi ilmu hukum. Padahal ayahnya sendiri itu mendorong Maria Ulfa ini untuk menjadi seorang dokter. Akan tetapi kuat keinginannya itu untuk masuk dia itu di ilmu hukum itu. Ya, ininya PPT-nya atau kemudian beliau menikah tahun 1938 di sini sampai 1946 itu dengan Raden Santoso Wirodiharjo. Ini juga bukan orang sembarangan juga, akan tetapi di sini beliau ya meninggal ya, kemudian nanti tahun 64 sampai 88 ini menikah dengan Subadio. Jadi kenapa di sini Maria Ulfa Santoso, yakni dengan Santosonya itu dari suami yang pertama itu, Raden Santoso Wirodiharjo itu. Ya. Halo, tes. Bu Eva. Teman-teman, sepertinya Bu Eva mengalami gangguan teknis. Ya, teman-teman tadi sempat mengalami gangguan teknis, tapi kita belum terlalu banyak membahas soal Maria Ulfa ini. Sepertinya Ibu Eva belum masuk lagi. Udah ya, mulai lagi ya, lanjut. Oh, lagi gangguan, Bu. Ada sedikit gangguan tadi, Bu. Oh, sekarang udah bisa ya? Iya, tadi suara Ibu menghilang. Oh, sekarang udah ini lagi ya? Sudah ada, Bu, sudah ada. Ya. Ya, Kita lanjut ya. Jadi ketika di Belanda itu Maria Ulfa itu ya karena tugas orang tuanya sebagai bupati dan mendapat di sini kesempatan untuk belajar tentang koperasi, urusan koperasi, maka di Belanda di sana Maria Ulfa tersebut ketemu dengan tokoh-tokoh nasionalis seperti Sultan Syahrir, kemudian Bung Hatta, Haji Agus Salim, yang semua itu tokoh-tokoh penting dalam pergerakan nasional di Indonesia itu. Dan Maria Ulfa juga menyampaikan ide-idenya kepada tokoh-tokoh tersebut, keinginannya agar nanti dia kembali ke tanah air itu untuk bisa menyumbangkan tenaga dan pikirannya itu untuk memajukan rakyat Indonesia, khususnya pendidikan bagi kaum perempuan. Gitu. Makanya di sini dia sepulang dari Belanda itu tidak langsung ke Jakarta, melainkan kan tugas ininya nih di Kuningan, Bupati Kuningan
ya dia mengabdikan sebagai tenaga honorer tapi tidak lama, kemudian dia kembali ke Jakarta dan mengajar di sekolah menengah Muhammadiyah dan sekolah menengah perguruan rakyat. Itu sekembalinya dari Belanda pada tahun 1934 sampai 1942. Oke. Kemudian di sini tidak hanya mengajar, beliau melihat sekeliling lingkungan tempat tinggalnya itu banyak perempuan-perempuan yang buta huruf gitu kan, kemudian terbersit dalam hatinya dan segera dia itu menyelenggarakan kursus-kursus untuk pemberantasan buta huruf, juga di sini memberikan semacam keterampilan-keterampilan di sekitar tempat tinggalnya, yakni di Jakarta itu, ya, gitu. Kemudian di sini beliau juga pada tahun 1940 menjadi ketua organisasi pergerakan wanita Indonesia dan sebagai ketua organisasi istri Indonesia, yang nanti itu menyelenggarakan kongres itu menjadi ketua Perwani juga, Persatuan Wanita Indonesia, yang kemudian menjadi Wanita Indonesia, kemudian menjadi Perwari, Persatuan Wanita Republik Indonesia, yang kemudian menjadi Kowani, ya, Kongres Wanita Indonesia itu. Jadi langsung dia terjun ini sebagai ke organisasi yang pada saat itu juga sama semarak tentang ini bagaimana kaum perempuan-perempuan di daerah lain juga untuk semangat gitu kan, untuk semangat mengadakan kongres perempuan gitu. Dan organisasi-organisasi perempuan itu semakin semarak di sini, sama menyuarakan bagaimana kemerdekaan, ya maksudnya perempuan itu terutama dalam bidang pendidikan. Nih. Di sini pada tahun 45 sampai 49 itu dia menjabat sebagai sekretaris pertama dan menjadi direktur pada kabinet Perdana Menteri Syahrir, karena meskipun tadinya menolak akan tetapi Maria Ulfa tersebut ya akhirnya, karena dari awalnya itu sejak dari diskusi-diskusi di Belanda bahwa dia ketika kembali ke Indonesia akan menyumbangkan seluruh pikiran dan tenaganya untuk Indonesia itu. Kemudian di sini, nah yang kita tidak pernah menyangka gitu kan, ternyata kalau kita digali kenapa ada Hari Ibu itu sebagai hari nasional bersejarah gitu ya. Nah, ini ketika dia menjabat sebagai sekretaris pertama dan menjadi direktur kabinet pada kabinet ini Perdana Menteri Syahrir, dia menetapkan di sini Hari Ibu itu tanggal berapa? 22 Desember ya. 22 Desember nanti bulan depan itu Hari Ibu itu menjadi hari bersejarah nasional gitu, di samping Hari Kebangkitan Nasional gitu kan, Hari Saktian Pancasila, hari lahirnya Pancasila dan sebagainya. Nah, di sini Hari Ibu sebagai Hari Nasional Bersejarah itu ini dari pemikirannya Maria Ulfa itu. Lanjut. Ya. Kemudian, nah, karena di sini tahun 50 sampai 61 itu menjadi ketua sensor film Indonesia. Kenapa? Karena dia banyak background ketika di Belanda juga tidak hanya diam kuliah di Belanda, melainkan dia pergi ke negara-negara lain juga. Nah, termasuk di sini dulu film-film Amerika pada tahun 50 sampai 61, lihat di arsip sejarah, di sini sejarah itu banyak yang merusak gitu kan moral kehidupan bangsa Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Maka di sini dia menjadi ketua sensor film Indonesia. Itu tujuannya untuk bagaimana mengkanter gitu kan, memfilter bagaimana film-film yang datang dari luar, terutama dari Amerika, yang
merusak moral bangsa Indonesia gitu. Oke. Kemudian menjadi di sini anggota pengurus Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, terutama di sini buruh perempuan, ya. Coba kalau sekarang tuh kan pemikirannya sampai sekarang pun masih dia ketika itu sangat perhatian kok buruh perempuan di Indonesia enggak, kita kan lihatnya sekarang ada demo segala macam kan itu bagaimana suara dari kaum buruh. Dulu juga di sini Maria Ulfa melihat buruh perempuan terutama masalah kesehatan gitu kan. Itu tidak masalah kesehatan perempuan, kemudian ya upah dan sebagainya gitu kan. Jadi itu dia menjadi pengurus itu tenaga kerja, kemudian menjadi ketua ini ketua 3 Dewan Koperasi Indonesia, yaitu. Jadi banyak sekali karena beliau itu sungguh luar biasa dan ini tetesan dari orang tuanya juga karena ayahnya itu tadi itu seorang bupati mendapatkan kesempatan untuk belajar koperasi pengkoperasian di sana di Leiden. Jadi dia itu ilmunya itu hukum menguasai dan di sana itu kan tepat. Dia itu sering diskusi dengan tadi itu dibilang dengan Hatta. Hatta itu kan Muhammad Hatta itu Bung Hatta itu bapaknya koperasi itu kan. Ya, itu. Jadi itulah kecerdasan dari sosok Maria Ulfa itu sendiri. Kemudian di sini bidang hukum, ya kita lanjut. Basic sarjana pertama perempuan dari Leiden, coba. Tahun 1933. Gitu. Ya, 30 ini. Ini apa sungguh luar biasa, bukan hanya apa ya itu berasal dari Banten. Kuliahnya cepat karena kecerdasannya itu. Nah, kalau ini apa masih saudaranya itu kan Husein Jayadiningrat itu tercatat tahun 1113 itu dia doktor pertama ahli filologi, ahli sejarah lulusan Leiden. Nah, di sini Maria Ulfa sosok perempuan pertama di Indonesia yang lulus dari Leiden. Silakan kali di sini para ibu bapak mahasiswa cari cocokkan referensinya itu. Tetapi di sini tampaknya gitu kan, apa karena kita belum banyak tahu atau gimana gitu kan, padahal itu sungguh luar biasa dan itu untuk motivasi aja bagi kita semua gitu. Makanya di sini karena basic pendidikannya hukum ya, di sini sejak Kongres Perempuan ke-1 itu tahun 1928 sudah memperjuangkan di sini untuk memperoleh perlindungan hukum bagi kaum wanita di sini dalam hal perkawinan dan nanti kedepannya itu dan nanti berlanjut sampai sampai ke perencanaan undang-undang itu kan merancang undang-undang tentang hukum perkawinan. Nah, pada masa Jepang di sini pada masa Jepang itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak ini karena tahu kondisinya kita Jepang itu masuk tahun 40, tahun 42 mulai pendudukan di Indonesia termasuk di Banten di sini dan bagaimana di sini Jepang itu beda dengan Belanda ketika Jepang itu pendekatannya itu lebih kooperatif gitu kan termasuk enggak terlalu kelihatan menjajahnya padahal lebih bengis gitu kan padahal lebih kejam gitu kan makanya di sini pada masa pendudukan Jepang bekerja pada Departemen Kehakiman di sini untuk menerjemahkan undang-undang peraturan yang dari bahasa Belanda ke bahasa Inggris. Itu yang dilakukan oleh Maria Ulfa. Selanjutnya di sini beliau itu mendirikan atau membangun biro-biro konsultasi masalah perkawinan. Nah, ini atas nama inisiatif Nyi Mangun Sarkoro juga untuk tujuannya ya untuk biro-biro konsultasi tersebut ya melindungi hak-hak ini perkawinan di sini perempuan yang dinamai Badan Perempuan dalam Perkawinan BPPIP itu ya ininya itu badan ininya nih biro konsultasinya yang bertujuan itu memeriksa di sini
kedudukan dalam hukum Islam, adat dan Eropa di situ. Gitu. Kemudian di sini tahun 1952 itu merancang ini rancangan undang-undang perkawinan. Di sini peraturan hukum banyak sekali, tidak bisa di share ini di sini karena banyak sekali ya. Yang jelas nantinya sampai kepada tahun 74 75 nih lanjut dulu ini. Nah, tahun 54 untuk pengaturan di sini rancangan undang-undang perkawinan untuk umat Islam tentang taklik dan sebagainya di sini. Kemudian tahun 68 itu rancangan ini undang-undang ketentuan pokok perkawinan, juga tahun 67 rancangan undang-undang pernikahan. Di sini umat Islam bisa dibaca, ini bisa di ini. Jadi dalam hal ini memberikan nasihat dan membantu yang tujuan biro itu tadi ya, biro perkawinan, biro Badan Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan atau disingkat BPPIP ya, atau yang ini membangun ini terkait konsultasi masalah perkawinan didirikan di Jakarta. Dalam hal ini yakni memberikan nasihat, membantu yang mendapat kesulitan dalam perkawinan, termasuk menyusun talak yang memungkinkan wanita cerai kalau suami mengambil istri lain, atau jika timbul perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi antara suami dan istri itu. Ya. Oke, dilanjut. Sekarang dalam politik pemerintahan ya. Terus terang juga saya ketika dulu menjadi mahasiswa sejarah kebudayaan Islam atau SPI itu, padahal sering kita ini bicara tentang BPUPKI, panitia BPUPKI, PPKI untuk bagaimana membicarakan dasar negara atau menyusun Undang-Undang Dasar 45. Nah, tidak disadari bahwa taunya Rajiman Widyodiningrat, padahal di sini ada sosok perempuan ya, Maria Ulpah, yang beliau itu sebagai tim dari BPUPKI ini ya, itu untuk bagaimana bicara tentang dasar membicarakan tentang undang-undang itu kan sungguh luar biasa. Itu kan bagaimana di sini mendiskusikan dari kalangan nasionalis, dari Islam, dari itu untuk sebuah dasar negara dan Undang-Undang 45. Di sini Maria Ulpah dengan kecerdasannya, dengan basic dia itu sarjana hukum, nah merupakan di sini tim yang perumus batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Lanjut. Kemudian di sini menjadi pegawai Kementerian Kehakiman bersama Prof. Supomo ya, itu ini. Lanjut, karena basicnya itu dia sarjana hukum, menjadi di sini nih perwira penghubung. Itu tidak sembarangan yang memiliki kecerdasan dan teknik untuk lobby gitu antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah dengan ini tentara sekutu atau serikat itu ya. Itu tidak, meskipun itu orang hebat dalam politik, akan tetapi tidak banyak orang yang mampu sampai ke tahapan bagaimana dia menjadi penghubung, bagaimana dia menjadi penengah, bagaimana dia menjadi ini antara pemerintah Republik Indonesia dengan tentara sekutu atau tentara ini serikat itu luar biasa. Lanjut di sini, nah sampai kepada titik karirnya ini menjadi Menteri Sosial dengan tugas khusus yakni pengiriman beras dari Indonesia ke India yang sedang kelaparan. Kemudian, nah ini jangan dilihat kondisi pemerintahan sekarang ini bicara masa
kabinet ya Perdana Menteri Syahrir itu tahun 40 apa 9 ya itu. Terus nih kemudian nih di Kota Medan misalnya atau di Maria Ulfa itu mengunjungi ibu-ibu yang suaminya dibunuh dalam revolusi yang melanda Sumatera yang melanda Medan tersebut pada awal lahirnya Republik Indonesia, yaitu tugas-tugasnya ini. Kemudian yaitu tugas sebagai Menteri Sosial ini. Dan masih jarang pada saat itu, masih ini. Lanjut dulu, coba dilanjut dulu. Kemudian sebagai Direktur Kabinet Perdana Menteri, ia ditugaskan oleh Perdana Menteri Juanda pada tahun 57 untuk mengadakan suatu perjalanan ke Eropa, Amerika, dan Jepang, Filipina. Di sini Maria Ulfa itu menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Sultan Syahrir, dan pada Kabinet Amir Sarifuddin ia menjabat sebagai Sekretaris Perdana Menteri, merangkap menjadi Sekretaris Kabinet, dan tahun 62 itu ia diangkat menjadi Direktur Kabinet Perdana Menteri, dan Abdul Wahab Suryadiningrat menjadi Sekretaris Dewan Menteri selama 15 tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Ya. Juga tahun 68 di sini diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Kan tuh kita sungguh itu dari awal itu kalau mengenal lebih jauh lebih ini lebih tidak muat kalau untuk kuliah satu ini sesi begini gitu ya. Itu ini secara ini aja secara kuliah umum. Kemudian di sini Maria Ulfa itu karena tadi udah suami yang pertamanya meninggal, kemudian dengan suami keduanya Subadio itu mendapat undangan dari pemerintah Belanda untuk menghadiri upacara pembukaan, yakni di Parlemen Belanda, kemudian diberi kesempatan untuk berbagai kegiatan-kegiatan wanita di aktivitas di Belanda ya, dan pada tahun 79 itu melaksanakan ibadah haji dengan suaminya Subadio, dan wafat tanggal 15 April 1988, usianya yang ke-76. Dia itu di usianya yang cukup tua, beliau masih mengabdikan meskipun tidak lagi sebagai menteri gitu kan. Dia itu mengurus panti asuhan dan banyak kegiatan-kegiatan sosial lainnya, karena itu udah panggilan hati ya, udah panggilan hati untuk beliau mengabdikan mengabdikan diri di Indonesia ini. Itu untuk menjadi pengantar ya, ketika bicara sosok tokoh siapa itu foto Ibu Maria Ulfa tersebut ya. Cuma dalam arsip, dalam catatan sejarah ataupun buku-buku itu, buku-buku yang terkait dengan beliau, saya hanya mendapatkan informasi ketika pada masa dengan suaminya Bapak ini Subadio itu mengangkat anak ya, tidak punya anak gitu kan, hanya mengangkat anak insinyur Darmawan ya, dan memiliki 4 cucu dari anak angkatnya tersebut. Tidak, saya belum mendapatkan sumber atau ini gitu kan, penelusuran sumber, dia itu tidak ada keterangan atau informasi dari masa suaminya dengan Santoso tersebut mendapatkan anak atau tidak. Saya tidak mendapatkan sumber itu, makanya di sini tidak mencantumkannya. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya. Selebihnya kita mending ngobrol rileks aja, share aja semuanya, silahkan. Ini kembalikan lagi ke moderator, silahkan Mbak Rizko, silahkan. Siap, terima kasih Ibu Eva. Sebelumnya dari partisipan ada yang namanya Maria Ulfa.
Halo, Oh. selamat siang Teh Maria Hulfa. Iya. Luar Menurut biasa ya. informasi, iya, partisipan Teh Maria ini juga sama dosen hukum ya. Ya. Aduh, alhamdulillah. Ada juga mungkin nanti dia bisa ikut memberikan masukan atau apa gitu, nanti kita minta. Alhamdulillah ya. Iya, aku juga baru tahu Ibu kalau misalkan Maria Ulfa ini masih satu saudaraan dengan Husein gitu, karena yang aku tahu Husein Diningrat ya. ini yang penulis sejarah Banten Girang dan Banten. Nah, itu. Iya. Dan beberapa informasi yang saya dapatkan, Maria Ulfa ini sempat menolak bapaknya kenapa nggak mau jadi dokter karena melihat kondisi masyarakat di sekitarnya ya Ibu. Kalau perempuan saat itu masih sering ditalak dengan sepihak gitu, tidak bisa mencoba untuk memberikan alasan segala macam kayak gitu. Iya. Ya. Tapi Ibu ada yang mau saya tanyakan. Sebelumnya teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan juga, boleh ditulis di kolom komentar atau bisa nyalakan kameranya, lambaikan tangan, nanti saya izinkan silahkan berbicara. Mungkin pertama dari pertanyaan saya dulu. Boleh, ya. Ibu, dari tadi pemaparan Ibu ada produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Maria Ulfa ini. Sebenarnya ada gak sih Bu gerakan sosial yang memang dia terjun langsung gitu kan, atau gerakan-gerakan semacamnya itu Bu, selain dari produk hukum itu Bu? Ada gak Bu? Ya, terima kasih banyak. Pertama tadi ya dari silsilah, emang dia itu kan dari ibunya itu Raden Ayu Hadijah Jayadiningrat, nih masih saudara dengan Bupati Serang Ahmad Jayadiningrat itu kan. Kemudian dengan Husein Jayadiningrat. Husein itu seorang tokoh Banten yang sejarah Banten itu disertasinya itu yang menggemparkan keilmuan ilmuwan dunia itu, yakni tinjauan kritis terhadap sejarah Banten. Jadi bagaimana dia itu memadukan antara ini kan sejarah Banten ini ngambil dari manuskrip yang dulu belum bisa diapa-apakan itu kan. Manuskrip itu dari manuskrip tentang sejarah Banten ini, kemudian dengan metode yang mutakhir dan pendekatan ilmu-ilmu lain, itulah yang Husein sehingga diakui ini di dunia itu keilmuannya itu dalam bidang ilmu sastra sejarah itu filologi ininya. Kemudian di sini Maria Ulfa betul tadi itu ayahnya menginginkan dia itu siapa yang ini kan menginginkan seorang anaknya menjadi dokter gitu kan, akan tetapi dia karena tadi itu mungkin inilah yang orang-orang yang dari masa kecilnya itu sudah memiliki karakter, meskipun dia hidup enak, beliau itu hidup kan di kalangan ningrat ya, di kalangan kampung praja, di kalangan anak seorang bupati, nggak berbeda jauh kan dengan masyarakat biasa, akan tetapi dia itu sangat prihatin melihat sekeliling masyarakat Indonesia ini, apalagi kaum perempuan yang seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Seolah-olah perempuan itu hanya untuk di istilah ininya di belakang aja kaum laki-laki, tidak mendapatkan hak-hak untuk ini. Jadi makanya dia memilih untuk ilmu hukum untuk studinya di Leiden tersebut itu. Kemudian di sini tadi dengan sosial, ya, sosialnya itu dia sebetulnya karena terjun langsung seperti dia pengajar langsung sekembalinya dari justru dia langsung sekembalinya dia dari Leiden itu, kemudian dia pulang ke Kuningan ini sebentar magang di kantor ayahnya tersebut, tetapi dia merasa tidak nyaman karena hatinya itu kembali ke Indonesia untuk berjuang
itu. Makanya dia kembali ke Jakarta dan di sana langsung terjun langsung di dunia pendidikan, mengajar di perguruan rakyat, di sekolah Muhammadiyah. Nih, di sana banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk pembinaan terhadap kaum perempuan dari mulai pemberantasan buta huruf, itu kan dia itu selain mengajarkan langsung itu ya untuk mengumpulkan misalnya yang untuk melatih, kemudian menyampaikannya kembali langsung ke masyarakat gitu kan pelatih-pelatih tersebut gitu. Itu mungkin Mbak Ratu Rizko itu ya dia juga sebetulnya orang yang apa ya, orang luar biasa gitu kan padahal hidup di zona nyaman ya, tapi merasa prihatin, sangat hatikan bagaimana nasib bangsa Indonesia termasuk kaum perempuan di sini. Mungkin itu. Silakan yang lain boleh ini. Menarik sekali. Ini Kang Alit, halo Kang, selamat siang. Kayaknya sudah melambaikan tangan dari tadi. Ada yang pengen diobrolkan? Silakan Kang Alit. Baik, terima kasih Rizko. Terima kasih juga Ibu Eva, satu paparan yang menarik, menambahkan ilmu buat kita semua dan juga menambah kebanggaan setidaknya saya pribadi sebagai orang Serang asli Tulen. Ternyata kita punya satu sosok perempuan yang luar biasa yang bisa kita banggakan di kancah nasional, bahkan bisa jadi internasional juga karena beliau sudah berhasil sekolah di zaman segitu di Leiden gitu ya. Kalau secara pribadi saya besar di kota Serang, lahir di jalan RM Hussein Jayadiningrat, Bu. Jadi di Kaloran itu dari alun-alun menuju Kaloran itu ada sepanjang jalan namanya Hussein Jayadiningrat. Jadi kalau untuk dengan keluarga Hussein Jayadiningrat saya ada semacam kedekatan tapi dalam hal lokasi saja ya. Dan akhirnya saya jadi ingat ketika Ibu mengatakan Maria Ulfa Santoso, ada kakek saya, nggak kakek langsung sih, kakaknya nenek saya, itu setiap kali menggoda ponakannya, yang berarti uwak saya, sepupunya ibu saya, itu setiap memanggil keponakannya itu dengan gaya menyanyi. Sampai hari ini saya mengingat. Jadi setiap melihat ponakannya itu, dia selalu ngegodain ponakannya dengan sambil bernyanyi. Julfa Maria Ulfa Santoso. Nah itu aja yang saya ingat. Ternyata nama Tante Julfa itu kepanjangannya Julfa Maria Santoso ada hubungannya dengan tokoh perempuan luar biasa yang ada dari Serang ini gitu. Nah, itu juga ketika saya sedikit membaca bukunya Hussein Jayadiningrat yang kemudian mendorong saya juga orang Kaloran, orang yang lahir di Jalan Jayadiningrat untuk menimba ilmu hukum. Kebetulan saya belajar ilmu hukum, lalu kemudian bertugas di Fakultas Hukum Untirta juga. Nah, yang ingin saya pertanyakan Ibu, kalau Prof. Hussein Jayadiningrat itu kan dikenal sebagai guru besar hukum pertama yang dimiliki Indonesia, walaupun beliau latar belakangnya itu dari sejarah, tapi karena UI waktu itu mendirikan Fakultas Hukum pertama, beliau yang memiliki keilmuan gelar doktor, maka beliau yang dipilih menjadi guru besar Fakultas Hukum pertama Indonesia itu Hussein Jayadiningrat kalau yang saya baca. Nah, terkait dengan Maria Ulfa ini, yang ingin saya tahu pada saat beliau menjalani studi hukum di Leiden itu apakah ada mungkin data skripsi atau zaman dulu apa namanya ya skripsi ya skripsi yang atau tugas akhir yang dibuat oleh Maria Ulfa sehingga mungkin bisa saya pelajari, bisa saya dalami sehingga kami memiliki referensi yang cukup untuk menggali pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh hukum yang berasal dari Banten yang memiliki kiprah tingkat nasional setidaknya. Atau mungkin kalau misalnya usul saya kepada kawan-kawan Lab Banten Girang nih, kalau misalnya
kita bisa minta bantuan Kang Boni Triana untuk membukakan akses ke Leiden untuk melacak skripsinya Maria Ulfa itu, untuk kita bisa bahas lebih dalam lagi apa sih pemikiran beliau pada saat membuat skripsi tersebut. Mungkin itu Ibu. Terima kasih atas paparan yang sangat menarik, membuat kita menjadi bangga menjadi orang Banten, orang Serang, dengan tokoh-tokoh sekaliber Maria Ulfa dan juga Hussein Jayaniningrat. Terima kasih. Terima kasih Kang Alid. Mungkin Ibu Eva mau langsung dijawab. Terima kasih Kang Alid Prakarsa, luar biasa, apalagi beliau tinggal di Kaloran, di jalan itu Hussein Jayadiningrat. Ya. Ini apa? Jadi Hussein Jayadiningrat itu dia itu tahun 1913 itu yang menggemparkan penelitiannya itu karena apa ya tinjauan kritis disertasinya yang memukau ilmuwan-ilmuwan di sini di kalangan sastra, filolog, sejarah itu atas bimbingan dari Profesor Snukfur Gronje, yang kita tahu bahwa Snukfur Gronje tersebut adalah dia itu orang apa orientalis, penjajah gitu kan, yang bagaimana datang ke Indonesia ini dengan apa ya untuk memecah belah, mengadu domba bangsa Indonesia. Tapi dari sudut ini kalau kita dari secara keilmuan bahwa dia itu guru besar sastra, ahli sastra, termasuk apa orang-orang imperialis Belanda. Jadi mendatangkan orang-orang seperti Theo, kemudian apa Snukfur Gronje tersebut itu jadi orang-orang yang ahli dalam sastra, ahli dalam budaya, termasuk itu promotornya Hussein Jayadiningrat. Jadi Hussein itu di apa juluki Bapak metode sejarah modern, kalau yang saya tahu Bapak metode sejarah modern, karena tadi itu berhasil dalam apa disertasinya itu. Yang kedua, ya selain itu karena dia kembali lagi ke Indonesia, Hussein juga kan sama untuk bertugas apa sebagai, jadi dia pernah ditugaskan ke Aceh juga kan, itu kan termasuk menulis tentang hukum adatnya Aceh itu ya di apa bukan di Universitas Indonesia sebagai guru besar hukum. Ya ketika saya juga sama Kang Alid apa nyari-nyari arsip tentang, kalau Hussein Jayadiningrat kan sudah banyak diterjemahkan kan, kita bisa apa tidak bisa berbahasa Belanda bukunya langsung, tetapi ada terjemahannya bahasa Indonesia kalau disertasinya Hussein. Tetapi saya juga dulu Arsip Nasional juga ke Perpustakaan Nasional itu ya tidak apa namanya belum mendapatkan itu tentang bagaimana ya apa ini kan karya ilmiah, karya tulis dari Maria Ulfa itu semasa Hussein itu tadi ya. Dan kami juga di sini juga ada ini kan teknologi, kemudian kami dari ini gitu kan itu ini kan sungguh luar biasa ketika misalnya apa dari karya besarnya tersebut kita dijadikan bahan pengkajian untuk disiplin keilmuan di kita sekarang ini gitu. Itu jadi kali saya juga terus terang di sini masih sampai sekarang itu mencari tahu informasi tentang keberadaan itu. Ada juga semacam apa arsip-arsipnya saja tentang apa surat terkait dengan rancangan undang-undang gitu. Ya, kalau untuk semacam tadi karya semacam tugas akhirnya atau skripsinya itu saya belum mendapatkan. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bersama-sama bertekad mencari lebih ini, menelusuri sumber yang dan mendapatkannya gitu. Itu mungkin itu saja Mbak Rizko. Oke, menarik. Mungkin nanti kita cari bareng-bareng kali ya Kang Alid. Iya, siap. Minta bantuannya Kang Boni nanti. Nah, itu betul Kang Alid, iya. Oke, nanti kita coba hubungi atau nanti kita Kang juga Boni kan di dan sini kita coba kemarin cari yang kalau di bareng-bareng. UIN itu Pak ini ya Pak Mukti Ali, Dr. Mukti Ali berhasil membawa ini apa namanya itu arsip-arsip manuskrip yang ditugaskan tahun kemarin sama gubernur
Bapak Gubernur. Tapi untuk yang satu ini belum itu belum. Ya. Ya mungkin itu nanti kita Bu yang mendapatkan ya. Iya, harus itu harus. Iya. Ya, Ibu ini ada pertanyaan lagi dari Wasituroh Hujan, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Pertanyaannya, faktor apakah seorang Malia Ulfa ini tidak terlalu dikenang sejarah, padahal sejarahnya itu Masya Allah luar biasa. Apakah kitanya yang kurang update atau bagaimana ya Ibu? Ya, terima kasih banyak. Ini mungkin anak kami ya yang bertanyanya. Dan belum ya, terima kasih betul dengan acara begini dihadirkan oleh oleh perpustakaan dan kearsipan daerah, kita bisa membuka di sini nih wacana tentang sosok Maria Ulfa. Ya, itu makanya tadi saya dari awal pendahuluan ini sosok tokoh yang mungkin terlupakan dalam sejarah ataupun belum padahal perannya itu melebihi dari tokoh-tokoh yang ada itu. Dia sejajar dengan misalnya dengan bagaimana kecerdasan seorang Kartini gitu kan, sama hidup dari kalangan ningrat gitu kan, itu dengan surat-suratnya yang gelap terbitlah terang gitu kan. Nah itu Maria Ulfa juga sosok yang luar biasa. Nah itu makanya sekarang ketika kita sudah tahu harus menggali dari beberapa aspek itu ya itu. Jadi termasuk di sini kalau Jalan Maria Ulfa belum ada kan ya di Serang ya. Baru juga tadi Jalan Husein Jayadiningrat itu juga dulu ketika kami diskusi dari mulai tahun 2004 itu mulai diskusi ada seminar sejarah Banten itu yang ngadain dulu dinas ini kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan. Ingat saya itu dulu mengundang Prof. Edi Eka Jati, Prof. Nina Lubis dan sebagainya. Ada masih Prof. Uka Canda Sasmita dan sebagainya bicara tentang sejarah Banten yang pertama. Kemudian udah kedua kali itu. Tapi sampai sekarang kalau Jalan Maria Ulfa itu belum ini. Dan penelitian tentang sosok Maria Ulfa itu kenapa? Ini karena agak-agak sulit itu dan harus dengan kesabaran itu, termasuk saya ketika mencari dulu bahan-bahan untuk ini, ya harus berlama-lama di Arsip Nasional ataupun di Perpustakaan Nasional. Ini tidak sembarangan karena tokoh yang luar biasa ini, gitu kan. Dan terus terang, dulu beliau lagi masa muda itu kan tidak menetap di Banten gitu. Tidak di ini, ya. Dia di masa kecilnya ada di Kuningan karena ayahnya menjadi seorang bupati Kuningan. Kemudian masa-masa setelah pulang dari Belanda ini dia bukan di Serang, akan tetapi di Jakarta. Makanya dia adanya di tataran atas gitu kan ininya nih sampai ke Menteri Sosial itu. Ya itu karena mungkin ya itu aspek dilihat dari sosok yang dari biografinya juga itu. Ya. Ya, Bu. Sejauh ini saya juga belum pernah lewatin Jalan Maria Ulfa sih, Bu. Mungkin nanti bisa kita usulkan. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Maria Ulfa, Bu. Aduh, Maria Ulfa ini bertanya, bagaimana pandangan narasumber mengenai tokoh Maria Ulfa yang bisa dikembangkan oleh wanita zaman sekarang dalam berbagai aspek kehidupan? Dok, mangga Ibu dijawab. Itu luar biasa sekali. Ini Ibu Maria Ulfa ya? Ya. Dosen? Ibu dosen? Pengetahuan saya dosen hukum. Aduh, beliaulah yang harus ini. Aduh, iya Bu Maria Ulfa, mari kita share di sini. Kalau Ibu apalagi di bidang hukum, Ibu pasti lebih paham tentang misalnya tentang undang-undang, salah satunya
pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, termasuk tadi itu sebuah Maria Ulpah itu sudah memberikan gagasan yang sangat luar biasa ketika yang Undang-Undang Perkawinan tahun 74 dan diberlakukan pada tahun 75 di sini, yakni perjuangannya ini membuka mata masyarakat terhadap banyak ketidakadilan di sini yang terdapat dalam pelaksanaan kaidah-kaidah agama yang sering berdasarkan salah tafsir. Nah, itu undang-undang perkawinan tersebut telah membawa kepada kemajuan dalam kedudukan wanita di Indonesia, khususnya dalam perkawinan Islam. Di sini kemajuan-kemajuannya yang dicapai dengan adanya undang-undang perkawinan ini. Ini ada beberapa poin. Kalau ini pertama, pengakuan bahwa perkawinan pada asasnya adalah monogami lah dan bla 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 bla, ibu yang lebih tahu gitu kan. Tetapi bagaimana kita untuk sosok wanita atau perempuan sekarang ini gitu ya, gitu dalam kehidupan kita sekarang ini. Saya ini kutip dari kata-kata ini Hafid Ibrahim ini, al-umu madrasatu ida a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal aqrab. Ibu adalah sekolah. Jika kau persiapkan, maka engkau menyiapkan generasi bangsa yang baik di masa yang akan datang. Mungkin itu. Ya, itu pemikiran dari produk hukumnya, Bu. Ini Teh Maria Ulpah mungkin ada pandangan lain yang mungkin maksudnya dari sisi sosial gitu, biar siapa tahu ada wanita lain di luar bidang hukum, kajian hukum itu bisa ikut terinspirasi dari Maria Ulpah ini, Bu. Sebetulnya ya yang saya kaji di sini tentang sosok Maria Ulpah itu, dia itu kan background pendidikannya itu kan hukumnya. Akan tetapi di sini kepiawaiannya itu tadi itu menjadi narahubung antara pemerintahan Indonesia dengan tentara sekutu itu kan luar biasa. Berarti dia itu dalam politik juga oke. Itu kan lobby-lobbynya itu dalam sosial apalagi. Sehingga masa sampai akhir kehidupannya pun di sini dia sangat memperhatikan ini tentang sekitarnya gitu, termasuk ini perempuan-perempuan yang semacam tadi itu kan sampai mendirikanlah bukan rumah singgah, mendirikan panti asuhan dan lain sebagainya. Kita kan termasuk orang-orang tua yang lansia tersebut. Nah, itu lebih dia itu low profile gitu. Kalau saya lihat tidak hanya perjuangannya itu di dalam hukum, akan tetapi di sini panggilan hati di sini dia dalam sosial gitu kan, aspek sosial, kemudian pendidikan, kemudian politik juga itu. Dia itu sosok ibu yang semua dia punya gitu kan, yang harus kita menjadi inspirasi bagi kita generasi sekarang ini, ya. Masa kita ini di sekarang belajar masih malas, padahal media lebih mudah, misalnya untuk cari arsip gitu kan, arsip tentang undang-undang nomor sekian tahun sekian, kan kita sekarang udah lebih tidak harus juga misalnya sampai nyari-nyari ke arsip udah lebih mudah lagi, termasuk nyari yang lebih ini lagi dari manuskrip yang lebih tua kuno lagi, yang lebih tua lagi gitu kan itu lebih gampang sekarang, ada tinggal klik di ini, ada klik di sini kan gitu kan, ada ininya itu lebih jadi itu betul-betul apapun juga dengan panggilan hati. Tapi bagi kaum kita sekarang ini, terutama di sini kaum milenial, para mahasiswa di sini kuliah itu jangan tidur aja gitu kan, semacam gitu. Kami dosen-dosen juga gitu kan, kalau ini jangan udah merasa di zona nyaman. Kita tidak jauh lebih jauh dari Maria Ulpah. Maria Ulpah itu hidup di zona nyaman segala macam ini, tapi dia itu kan itu tadi harus punya panggilan hati terutama itu. Iya. Ya mungkin silakan share aja yang lainnya juga, silakan. Ya, jadi mahasiswa termasuk saya. Aduh, saya jadi malu.
Eh, saya jadi keinget salah satu sumber, tapi aku tolong dibenarkan ya Bu ya. Iya. Ya, waktu itu Maria Ulfa sempat ke salah satu lapas lah kalau sekarang bahasanya, waktu itu mah camp ya, camp tempat perempuan-perempuan bekas zaman penjajahan Jepang. Iya, itu Maria Ulfa datang ke sana dan penjaga-penjaganya di sana sempat kaget, bahkan tahanannya juga pun kaget gitu kalau ternyata yang datang adalah Menteri Perempuan dan masih muda gitu. Di situ Maria Ulfa coba berbicara kepada semua tahanan di sana, menanyakan apa yang mereka inginkan, kebutuhan apa yang mereka belum tercukupi gitu kan. Mungkin ini jadi apa bahasanya ya? Yang ya jadi narasi Maria Ulfa kalau dia itu mencoba memahami hak-hak perempuan hingga akhirnya produk-produk hukum tentang perempuan tadi, ya undang-undang perkawinan segala macam itu keluar. Mungkin kayak gitu ya Bu Eva? Ya. Betul Mbak Rizko. Jadi beliau itu kan dari awal juga, karena dari mulai masa kecilnya juga kan dia tidak berdiam diri meskipun dia di zona nyaman tadi itu. Kemudian dia termasuk ketika masa ini kan masa pendudukan Jepang itu tidak terlalu banyak aktivitas gerak-gerik segala macam kan, sangat-sangat ini oleh Jepang tersebut kan, sangat dibatasi gitu ya, apalagi kalau ini perempuan. Tapi di sini kan ya di gerakan PETA itu, pembela tanah air, kan di situ ada apa perempuan-perempuan yang bertugas ya di ini untuk apa, di semacam kesehatan, kemudian dapur gitu kan, dapur ini tahanan termasuk di sini. Maria Ulfa itu ya telaten istilahnya Maya, seperti tadi dikatakan itu Rizko itu, ya pergi ke tahanan melihat ini. Jadi ketika dia apa merancang undang-undang tentang misalnya tentang kaitannya dengan pembelaan terhadap kaum perempuan, ya karena dia itu apa dari ini, dia itu tadi itu dari lapangan ininya nih. Itu inspirasi-inspirasi yang ada di lapangan gitu. Oke, baik. Ibu, ini ada pertanyaan dari Bang Eping. Ada nggak sih Bu hasil-hasil penelitian tentang tokoh apa namanya Maria Ulfa, tapi dari akademis di Banten misalnya Ibu? Yang ini Bang siapa tadi? Bang Eping dari Perpusda Banten. Oh, Bang itu Bang Eving. Ya, salam hormat dari saya. Hadir saya Bu, hadir. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Eving. Ini tahun 2014 saya itu kepancing untuk penelitian itu di lembaga, ada laporan penelitiannya di sini di lembaga LP2M di sini di UIN Banten. Tapi belum terlalu kalau sekarang ini perkembangannya nih. Jadi penelitian saya ini kiprah Maria Ulfa itu dalam pentas pergerakan nasional itu. Karena saya juga dulu nyari referensinya nih, dari kesana sini masih terlalu apa namanya tertutup untuk arsip-arsip itu masih ini. Tapi sekarang ketika saya mengikuti yang apa FGD ataupun kajian-kajian tentang kebantenan, sejarah Banten, saya juga selalu penasaran, selalu mengait-ngaitkannya itu, sambil saya juga mau mencari mencari bahan yang lebih ini lagi sehingga kita bisa tulis kolaborasi. Kang Eping siap. Boleh saya bicara? Oke, silakan. Silakan Kang Eping. Terima kasih Bu Eva sudah hadir di diskusi ini. Cuman kemarin kita sempat ada obrol-obrol gitu Bu. Sebenarnya dari akademisi lokal itu sudah, misalnya saya tidak pernah tahu siapa sih itu Bagus Puang, atau misalnya Ujair Yahya yang ada di jalan-jalan kita itu, misalnya terus Fatah Hasan siapa, Sohari siapa, mungkin dari akademisi lokal
ada nggak itu Bu penelitian mengenai tokoh-tokoh lokal itu soal ya yang dekat aja dengan kita. Kalau pahlawan-pahlawan nasional kayak Sudirman itu kan sudah hatam lah. Baru kemarin saya juga tahu bahwa Trip Jamak Sari itu bukan namanya mah Jamak Sari. Trip itu tentara pelajar apa? Trip Tentara Indonesia Pelajar kalau tidak salah. Nah kalau misalnya ada bahan-bahan yang bisa kita diskusikan kan lebih asik itu dari pihak akademik. Gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Eping. Kami juga kan mendukung untuk skripsi mahasiswa itu ya, untuk mengkaji tokoh-tokoh lokal. Tapi ya untuk Tata Hasan gitu kan, kemudian sudah menjadi skripsi di kami ada. Nih siapa lagi ya? Udah ada beberapa tokoh tokoh lokal yang dijadikan skripsi karena kita pacu mahasiswa kita dengan misi jurusan kita itu menggali ini kearifan lokal itu. Ya, ada beberapa. Cuma saya nanti inventarisasi lagi nih. Nanti ini nih udah ada beberapa ini termasuk yang pendiri itu UIN itu kayak Ali Jaya gitu kan udah itu. Terus siapa lagi ya? Nanti di ini saya juga mau ini diinventarisasi ya Kang Eping. Ini. Siap Ibu, siap. Udah ada beberapa ini. Udah mulai dari Kisah Mun kan itu yang ininya, kemudian yang tokoh-tokoh kan Ali Amangku kan itu kan orang kan tidak terlalu banyak tahu karena itu tokoh nasional kan itu. Ali Amangku itu sudah jadi skripsi anak-anak kami di jurusan SPI. Iya. Oke, bagaimana Kang Eping? Oke, Risto. Namanya Kang Eping. Ya, mungkin Kang Ubay ada yang mau dibicarakan. Ini pertanyaannya Kang Iping. Oh, silakan Kang Khalid. Ya, tadi berkait dengan nama-nama sejarah jalan-jalan itu. Saya kebetulan juga di tim pengajar mata kuliah studi kebantenan di Untirta, Kang Eping. Oh ya, siap. Ada salah satu dosen kami, saya lupa fakultas mananya, karena ini kan semua fakultas mata kuliah untuk universitas. Ada salah satu dosen yang sudah membuat penelitian tentang, tapi memang baru sebatas toponomi, nama jalan, sejarah nama jalan, gitu ya. Mungkin baru sekilas saja. Yang saya pernah baca dari PDF yang dia pernah kirimkan itu, dia membuat sejarah singkat tentang nama-nama jalan itu. Tapi mungkin tidak selengkap itu ya, karena memang juga terkait dengan keterbatasan kami dalam literasi atau bahan-bahan yang bisa kita tambahkan di situ. Nanti saya coba carikan itu. Siap, Kang Eping? Siap, terima kasih Mang Khalid. Kopi nanti. Siap. Pokoknya. Oke, terima kasih Kang Khalid. Halo, suara saya ada tidak? Ada. Siap. Mungkin saya mau minta Kang Ubay. Ada Kang Ubay? Iya, halo. Ya, Kang Ubay ini salah satu kepala museum. Bukan salah satu lagi. Ya, Kepala Museum Multatuli di Rangkas. Mungkin Kang Ubay ada yang mau disampaikan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Eva. Iya, saya mohon maaf baru masuk karena tadi ada pertemuan dulu. Hanya saya tertarik karena ada Maria Ulpa. Kami di Museum Multatuli ada menampilkan sosok Maria Ulpa ini di ruang 7, ruang Rangkas Bitung. Jadi di ruang 7 itu ada tokoh-tokoh yang pernah lahir, besar, tinggal, atau terinspirasi oleh Rangkas Bitung. Salah satunya adalah Maria Ulpa. Mengapa misalnya sosok Maria Ulpa? Tentu saja lahirnya di Serang, namun beliau semasa SD itu ada di Rangkas Bitung, makanya kami menampilkan itu, dan menjadi sosok yang menarik karena perempuan pertama, betul ya Bu, perempuan pertama yang
menjadi menteri di kabinetnya Syahrir, kemudian menteri sosial pertama yang perempuan pertama dari Indonesia lulusan Leiden, kalau tidak salah. Kemudian juga sosok yang pada akhirnya saat ini perempuan Indonesia menikmati cuti melahirkan, cuti hamil, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan perempuan itu ya dari ide-idenya beliau, begitu, ide-idenya Ibu Maria Ulpah ini. Dan saya pikir sangat progresif dan ya menarik untuk menjadi sesuatu yang harus dibanggakan di Banten secara umum gitu. Kami mencoba menampilkannya di ruang 7 di Museum Multatuli di Rangkas Bitung. Kemudian sebagai informasi saja juga majalah Historia sempat membuat ulasan panjang tentang sosok Maria Ulpah ini di majalah Historia waktu masih ada seri edisi cetaknya. Jadi saya pikir tokoh-tokoh pahlawan baik maksudnya yang di Banten secara keseluruhan yang sampai hari ini belum tergali, belum terekspos, misalnya Nyimas Gamparan, kami coba didorong juga di Museum Multatuli di ruang Banten. Banyak para pengamat sejarah, misalnya tokoh-tokoh sejarah, bahkan para feminis di Indonesia yang, oh ternyata ada ya, misalnya Maria Ulpah, ada ya Nyimas Gamparan yang memiliki peran-peran progresif di masanya, dan itu lahir dari Banten gitu. Ada di Banten, dan itu misalnya Nyimas Gamparan itu ketika perempuan-perempuan seangkatannya misalnya Dewi Sartika atau Kartini lebih ke diplomasi, justru Nyimas Gamparan lebih ke perjuangan fisik kayak gitu, memimpin laskar melawan Belanda misalnya, ataupun ya Maria Ulpah dengan kemampuan diplomasinya sebagai seorang menteri sosial pertama di kabinet Syahrir, menteri perempuan pertama di kabinet Syahrir. Saya pikir terima kasih Ibu Eva, dan mohon maaf ini saya telat masuk. Namun saya pikir menarik jejak-jejak tokoh-tokoh perempuan di Banten ini. Terima kasih Ibu, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ubay. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Sebentar ya, ini nyambung. Sebentar ya, moderator boleh? Oke, siap. Terima kasih Kang Ubay. Ini ketika kita ke Kuningan, Linggarjati kan, ada gedung Linggarjati. Nah, betul. Itu Maria Ulpah ya di ini. Karena dia juga sangat ini dalam perundingan Linggarjati tersebut. Ya. Betul sekali tadi saya ini bagaimana sekarang kita menikmati perempuan yang untuk hak cuti itu, betul itu ide-idenya dari itu Ibu Maria Ulpah tersebut. Ya Kak Ubay ya, ini mahasiswa kami kalau tidak sekarang ini pengen ini lagi kan biasa kegiatan di kunjungan ke sana ke Multatuli. Enggak Ibu, silakan Ibu. Di Antos. Ya, silakan ini. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silakan nyalakan kameranya dan lambaikan tangan. Aku nggak bisa ngecek. Gimana ini Ibu ini gimana Teh moderator? Kenapa Bu? Masih ada pertanyaan ataupun share dari teman-teman yang ikut webinar ini? Silahkan. Ya. Mungkin Muhammad Fajar mau bertanya langsung, sepertinya Ibu. Silakan Kang, dinyalakan aja kameranya dan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran?
kedengaran kan? Oke. Iya, menarik ya emang ketika membahas tentang Ibu Maria Ulfa ini, karena selain beliau seorang yang aktivis, maksudnya seorang aktivis yang aktif di bidang pergerakan kemerdekaan Indonesia, beliau juga seorang seorang yang intelektual gitu ya, di ranah intelektual, dan beliau juga mengaplikasikan Suaranya kecerdasan. gimana? Nggak kedengaran nih? Hah? Suaranya nggak kedengaran. Kedengaran. Coba dari awal lagi ini, nggak ada suaranya nih, nggak keluar suaranya. Ya, bentar. Suaranya aman? Nah, sekarang udah bisa ya. Oh, bisa. Oh, ya. Ya, jadi Ibu Maria Ulfa ini kan selain seorang aktivis atau seorang politikus juga seorang intelektual ya. Yang kita tahu beliau adalah lulusan hukum dari Leiden. Nah, pertanyaan saya adalah selain di bidang hukum dan di bidang sosial pada umumnya, bagaimana Ibu Maria Ulfa ini dalam kehidupan pribadinya gitu. Dalam misalnya ketika dia mendidik anaknya, ketika dia bergaul dengan tetangganya atau lingkungan keluarganya itu seperti apa gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung ditanggapi aja, Ibu. Iya, udah ada ini suara sayanya ada. Aman, Bu, ada. Silakan, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Di sini udah dari biografinya itu atau asal usul keluarga, dia dari keluarga yang ningrat. Kalau orang untuk urusan semacam etika, kemudian akhlak, sangat ini dalam mendukung dalam keluarganya tersebut. Dia makanya memiliki sosok yang pribadi yang lembut, yang mandiri. Ini ketika beliau itu kan masih dibawa ke Belanda oleh ayahnya, kemudian sama adiknya itu Imanah yang ditikah oleh Profesor Supomo atau yang menjadi dulu Menteri Kebudayaan. Adiknya tersebut dia sangat sebagai kayak orang tua kepada adiknya tersebut itu. Jadi dia itu sebagai sosok perempuan yang lembut, lemah lembut, cerdas, kemudian sangat mamong gitu kan, bukan hanya di keluarganya melainkan ke masyarakat, bukan di kalangan ningrat saja, melainkan dia itu sangat respect sekali kepada kalangan masyarakat biasa itu, kaum perempuan yang biasa, bukan kalangan ningrat itu. Kemudian dia yang saya belum di sini ada sumber ya, saya belum menemukan sumber ketika berkeluarga sama Santoso, suami pertamanya itu memiliki anak. Saya belum menemukan itu. Akan tetapi di sini ada informasi di arsip juga udah diinikan di berita Tempo itu pada masa dengan pernikahannya dengan suami yang kedua Subadio, dia itu mengangkat seorang anak, yakni siapa insinyur ini ya, Darmawan. Itu Darmawan tersebut. Dan keempat cucunya dia sangat menyayangi gitu kan. Karena itu tadi itu dasarnya dari sangat lemah lembut, menyayangi terhadap keluarganya, anak cucunya, meskipun dia yaitu mengangkat anak, yaitu posisinya itu, dan seperti diperlakukan seperti anaknya dan cucunya sendiri gitu. Itu jadi sosok wanita yang Maria Ulfa ini betul-betul sosok yang pribadi yang memiliki kepribadian yang luar biasa, perempuan yang mandiri, perempuan yang lembah lembut, sayang kepada keluarga gitu kan, kemudian menyayangi orang banyak, masyarakat, dan ya itu lihat di ininya aja ketika misalnya dia mengeluarkan termasuk ini, dia itu kalau ini ada di kongres itu pertemuan kongres perempuan, dia dengan udah itu rame itu kan, misalnya adu pendapat segala macam, yang selalu meredakan itu yakni sosok Maria Ulfa. Itu
dibaca coba dari ininya yang teman sejawatnya dan teman dekatnya itu SK Trimurti, sama-sama tokoh nasional gitu kan. Jadi beliau menceritakan bahwa Maria Ulfa itu di kondisi apapun itu bisa mendamaikan suasana gitu. Termasuk dulu dalam kongres-kongres ini perempuan Indonesia gitu. Beliaulah yang ini. Itu selain itu tadi lihai, pandai dalam diplomasi gitu. Ya, karena itu tadi kembali lagi bagaimana faktor keluarga yang membentuk watak tersebut gitu. Mungkin itu aja yang ini yang saya ketahui itu aja. Baik, terima kasih Ibu. Kang Fajar, Ya. masih ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Udah. Baik, terima kasih. Mungkin aku mau minta Teh Rehan untuk berbicara sedikit atau banyak juga tidak masalah. Halo Teh Rehan. Teh Rehan ini pegawai Disduk Capil di Provinsi Banten. Halo Teh Rehan. Ya, Teh Rehan ini selalu penasaran dengan sosok perempuan. Mencari-cari, ada gak sih perempuan keren di Banten seperti itu. Halo Teh Rehan. Halo. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan dulu saja. Ada pertanyaan dari Alvin Makhifroh. Ibu izin bertanya, apakah sudah banyak buku tentang Maria Ulfa ini yang diterbitkan? Oh. Nah, itu menjadi potensi bagi kita semua untuk mencari tahu dan mau menulis. Ya, mau meneliti. Karena sumber-sumber itu masih sangat masih terbilang sedikit itu. Ya. Itu kalau mau cari saya menemukan itu dulu itu buku Maria Ulfah Pembela Kaumnya dari Gadis Rasid ya. Kemudian ya belum sama sekali ini kajian yang langka gitu kan. Makanya kesempatan bagi kita sekarang di sini posisi yang mahasiswa harus tertarik, tertantang bahwa di Banten itu ada sosok perempuan. Dulu kan kita bangga dengan gubernur perempuan kan ya, pertama di Indonesia ya. Gubernur perempuan yang di Indonesia pertama itu. Sekarang kita tahu bahwa ada sosok perempuan yang luar biasa itu, yakni Maria Ulfah, Menteri Sosial perempuan pertama di Indonesia gitu kan. Nah, untuk sumber-sumber itu nih tantangan bagi kita semua. Belum banyak gitu, belum masih kajian terhitung kajian langka gitu kan. Makanya di sini harus bagaimana, kita harus mau menulis gitu. Harus mau meneliti, mengkaji lagi dari aspek-aspek yang bisa kan tadi itu bisa nanti kan ada dari bagaimana kepiawaiannya dan berdiplomasi kita tulis itu kan. Misalnya dalam politik, dalam udah jelas kalau dalam hukum segala macam, karena ini belum banyak karena mungkin keterbatasan sumber. Jadi belum banyak ya, masih kajian langka itu. Baik, terima kasih Ibu. Ibu mungkin boleh minum dulu atau kopinya ya, bisa silahkan diminum dulu atau es, teman-teman yang lain nggak apa-apa. Terima kasih. Sambil minum, sambil nyemil juga nggak apa-apa gitu kan. Kita santai aja. Mungkin Ibu tadi kan bilang gitu, karena memang belum banyak penelitian tentang Maria Ulfah, ini menjadi tantangan tersendiri gitu buat peneliti-peneliti yang akan meneliti. Mungkin kira-kira Bu, apa sih Bu tantangannya nanti buat para peneliti yang akan meneliti soal biografinya Maria Ulfah atau pemikirannya atau
segala macam tentang Maria Ulfa ini, Bu. Mungkin dari sini kan ada teman-teman dari mahasiswa gitu. Mungkin mereka ada terinspirasi untuk membuat skripsi atau penelitian-penelitian tentang Maria Ulfa. Ya. Terima kasih. Ini saya selalu menyupport kepada mahasiswa-mahasiswa kami di sini di jurusan SPI. Apa tadi itu bagaimana menggali tokoh-tokoh lokal, ya, tokoh-tokoh lokal yang luar biasa, yang perannya itu nasional dan internasional, ya. Termasuk itu tadi yang Kang Ubay bilang, ada Nyimas Gamparan. Kami juga di sini ada yang lagi menggarap, tapi kembali lagi itu apa kepada sumbernya yang sumbernya yang agak-agak ya susah gitu kan. Jadi kalau ada istilah ya, ada cinta itu dalam cinta itu kan ada kesetiaan ya. Kalau dalam sejarah yaitu ada kesediaan. Kesediaan apa? Mencari sumbernya itu. Bahwa dan sumber-sumber sejarah itu kan arsip-arsip dari misalnya yang arsipnya itu udah aduh nggak bisa kebaca atau bagaimana dengan bahasanya yang susah diterjemahkan, kemudian ya itu kalau kita kemauan, keinginan kuat, keras, insya Allah kita bisa tercapai. Saya itu tantangan itu harus kita bisa taklukkan gitu kan. Dan sekarang sudah semakin terbuka sebetulnya. Jadi kalau melihat kita mau menulis tentang sosok Maria Ulfa atau Nyimas Gamparan gitu kan, nah kita tidak kan bisa jadi ketika yang lagi penelitian tentang tadi itu tentang Husain Jayadiningrat gitu kan, atau tentang ya kebantenan tentang bagaimana intelektual yang ada di Banten ini. Siapa tahu nanti di sana itu terselip misalnya arsip ataupun informasi tentang Maria Ulfa. Nah, hal-hal yang begitu harus benar-benar kita itu dengan itu tadi kembali panggilan hati, kemudian kita mau menelusuri lebih mendalam gitu kan, menelusurinya itu kan dengan waktu panjang dan melelahkan. Itu biasanya itu bagi orang-orang sejarah ataupun orang-orang ya itu sebuah tantangan tapi harus bisa ditaklukkan, itu intinya Mbak itu Rizko itu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Mungkin teman-teman peserta yang lain ada yang mau bertanya kembali? Bisa nyalakan kameranya dan lambaikan tangan. Mungkin aku mau coba Kang Rey. Mungkin ada yang ingin diomongkan. Halo, Kang Ray. Atau nambahin lagi dikit ya kalau belum ada yang masuk. Oh, boleh, Bu. Kalau ada yang masuk. Sekarang itu emang lebih terbuka ya informasi-informasi itu. Misalnya kan udah ditulis di jurnal-jurnal internasional. Kita kan udah bisa melacaknya. Tidak harus ke misalnya ke Kanada itu yang terkenal populer jurnalnya itu kan, atau ke Jerman atau ke Inggris atau ke Belandanya gitu kan, sekarang bisa dicari, tinggal ini aja kan tentang informasi tentang misalnya Maria Ulfa. Mungkin itu di kita itu karena kita baru tahu sekarang ini. Akan tetapi misalnya orang-orang lain di bangsa-bangsa lain misalnya gitu kan, untuk sosok tersebut sudah dituliskan di jurnal internasional. Jadi itu bisa kita lacak sebetulnya, lebih terbuka lagi informasinya, tinggal apa kemauan kitanya saja itu. Oke, Ibu mungkin sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin kita akhiri saja diskusi ini. Saya boleh minta statement terakhir, Bu? Terima kasih banyak. Tiada kata yang bisa saya ucapkan, aturkan terima kasih kepada pihak perpustakaan daerah dan kearsipan daerah, ya,
wabil khusus kepada Kang Eping yang telah memberikan kesempatan untuk share di sini, untuk berdiskusi di sini. Di sini untuk khususnya untuk kaum perempuan, baik mahasiswa ataupun sudah ibu-ibu dan lain sebagainya, kita tetap harus memiliki semangat, komitmen, mandiri, berkreasi, ya, berkreasi. Bagaimana kita hidup di kondisi sekarang ini dengan mengambil ibrah atau pelajaran dari sosok-sosok perempuan yang luar biasa seperti Maria Ulfa Santoso tersebut. Seperti saya tadi kutip dari Hafiz Ibrahim, seorang ibu adalah sekolah, ibu itu adalah sekolah. Jika kau persiapkan, maka engkau menyiapkan generasi bangsa yang baik di masa yang akan datang. Kemudian di sini, perempuan itu bukan hanya berada di belakang kesuksesan seorang laki-laki, akan tetapi perempuan itu ada di sampingnya dan selalu ada bersamanya dalam sebuah keberhasilan. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eva. Untuk informasi, Teh Maria Ulfa, peserta, itu mendapatkan giveaway dari seri diskusi girang. Yeay! Ya, berhubung namanya sama, asik ini. Ya, giveaway-nya berupa kain tenun baduy, akan diberikan oleh Kang Alit. Silakan. Alamatnya kok, Maria Ulfa. Kenapa Kang Alit? Dimintain alamatnya untuk kita kirimkan tenunnya. Oke, siap. Mungkin Teh Maria Ulfa bisa menghubungi Direktur Seri Diskusi Girang untuk memberikan alamat. Baik, saya kembalikan kepada Anidu. Ya, oke. Terima kasih Rizko, terima kasih Bu Eva, terima kasih teman-teman semua telah mengikuti seri diskusi girang kita kali ini. Semoga kegiatan kita bermanfaat untuk teman-teman, menggali lagi berbagai pengetahuan terkait sosok-sosok inspiratif di Banten, diantaranya Maria Ulfa. Kita ketemu lagi di seri diskusi girang yang berikutnya hari Senin nanti jam 2 juga. Kami masih menunggu konfirmasi dari pembicara untuk hari Senin. Jadi belum bisa mengumumkan saat ini. Tapi seri diskusi girang akan terus berjalan, paling tidak kalau kata teman-teman di Banten Girang itu masih sampai 100 lah paling tidak. Ini baru sampai 27. Jadi setiap hari Senin dan Kamis. Terima kasih sekali lagi Ibu Eva. Sebelumnya kita foto dulu. Foto bersama teman-teman, silahkan nyalakan kameranya. Boleh bergaya. Oh ya, sekalian saya juga sampaikan rekaman seri diskusi girang bisa teman-teman saksikan di rekamannya di kanal YouTube Laboratorium Banten Girang. Untuk mengikuti informasi terkait seri diskusi girang yang sebelumnya ataupun yang akan datang, teman-teman bisa lihat di Instagramnya seri diskusi girang atau Laboratorium Banten Girang, juga di kadang-kadang Mang Eping juga suka nge-share di medsosnya pribadi. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Eva, terima kasih Rizko, Kang Ubay, Kang Alit yang sudah ngasih giveaway buat Ibu Maria Ulfa generasi berikutnya. Sampai ketemu lagi di seri diskusi girang, kita masih diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan, didukung oleh Banten Girang, juga oleh Ikatan Pustakawan Indonesia dan diem.co. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Teh sudah hadir. Maria Ulfa, selamat.
Ditunggu. Oke.